Tapi yang jadi masalah juga dengan kondisi likuiditas yang sangat ketat, fundamental yang tidak bagus, menjadi pertanyaan, ada nggak sih sebenarnya yang mau menjadi pihak ketiga gitu, menalangnya atau Buy on menyuntikkan weakness dana? gitu ya. Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Cuan. Kembali lagi tentunya di Cuap-Cuap Cuan dalam segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ada saya Gibran. Dan saya Bram. Dan saya Argun. Nah, tentunya di hari ini kita akan membahas seputar konten ekonomi seksi. Apa sih sebenarnya yang lagi diperbincangkan oleh global? Utamanya mungkin global ya, karena kita ketahui yang kita akan bahas ini adalah soal isu global. Ini terkait dengan Evergrande. Yang disebut-sebut itu bisa menjadi sebuah bom waktu. Bahkan kita lihat beberapa hari terakhir, ini tuh menjadi sebuah katalis negatif, bahkan negatif banget bagi pasar. Utamanya mungkin di New York atau di Straits Times tentunya juga kita lihat. Dan beberapa pasar-pasar lainnya juga, termasuk indeks harga saham gabungan kita. Seperti apa sih sebenarnya Bung Argun kalau kita lihat dengan bom waktu yang diberi nama Evergrande ini? Ya, sejak lama itu beberapa kalangan sudah memperkirakan akan ada bubble gitu. Cuman kita belum tahu bubble-nya di mana. Mereka berspekulasi mungkin akan ada di kripto, mungkin ada di Cina salah satunya, dan mungkin ada di Amerika Serikat. Nah, ketika ada sinyal bahwa satu perusahaan besar di Cina, Evergrande ini kan perusahaan properti terbesar kedua dari sisi sales di Cina, itu menyatakan mereka kemungkinan akan kesulitan gagal bayar menurut S&P gitu. Mereka merating setiap perusahaan di sana. Jadi dinilai akan ada gagal bayar nih kalau sampai saat ini belum bisa mengumpulkan cash yang cukup untuk membayar utang jatuh tempo terdekatnya Kamis nanti itu senilai 84 juta, 1,2 triliun. Wow. Jadi nyari duit 1,2 triliun dalam waktu 2 hari. Yeah. Gitu. Dan menurut S&P duit itu belum ada. Jadi kalau duitnya belum ada ya mau tidak mau orang-orang pada khawatir. Untuk perusahaan sekelas ini Evergrande aja. Evergrande di mana pemiliknya tuh orang terkaya ke-17, kalau misalnya dia gagal bayar, bayangin ada berapa ratus perusahaan yang jadi pemasok, jadi klien yang nanti juga akan terkena dampak contagious effect dari kegagalan itu gitu. Jadi bisa dikatakan efek domino ya Bram ya. Bener banget. Tapi kalau kita lihat kan Evergrande ini juga asetnya nggak main-main juga gitu ya, Mas ya. Dari yang gagal bayarnya berapa, terus dari asetnya juga masih lebih banyak. Tapi mungkin karena harus dalam jangka waktu 2 hari itu apa? Sebelumnya memang tidak diestimasikan begitu Mas, sehingga sampai gagal bayar di Evergrande ini. Sebenarnya Evergrande itu sudah dipantau sama pemerintah Cina. Jadi pemerintah Cina ini, Partai Komunis Cina terutama, mereka sudah melis beberapa perusahaan properti yang dinilai berbahaya, dan salah satunya Evergrande karena dia terlalu banyak nih utangnya, terlalu besar, dan itu udah diminta untuk dipangkas. Tetapi sejauh ini yang kita ketahui cara dia memangkas utangnya itu dengan menangguhkan gitu utang-utang yang sudah ada. Jadi nanti dulu lah dibayarnya, jadi nggak dicatatkan di bukunya misalnya, itu pertama. Dan yang kedua, dia berusaha menggali dana untuk menutup kas yang diperlukan untuk membayar utang itu dari investasi yang ya dia kan punya aset manajer gitu ya, divisi, dan itu dia jualan ke para karyawan, ke para kliennya, nasabah-nasabah yang mau beli propertinya gitu, dan janji imbalasnya tinggi, bahkan ada yang katanya dijanjiin tas Hermes gitu ya, untuk kalau dia memasukkan dana sekian miliar gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah tidak rasional gitu untuk mencari dana gitu. Jadi kalau perusahaan sehat biasanya kalau dia butuh arus kas untuk membayar kewajibannya, ya dari sisi penjualan itu yang pertama, dari aset bisnis organik. Tapi kalau itu nggak ada atau kesulitan karena pandemi misalnya, ya dia akan mencari ke dana pihak ketiga, misalnya perbankan, pasar modal. Nah, sejauh ini sayangnya opsi-opsi itu sudah diambil yang perbankan dan pasar modal. Misalnya dia nerbitin obligasi di luar negeri, dan itu bunganya tinggi banget, 15%, 19%. Jadi itu semakin memperberat krisis dia gitu di Evergrande ini. Jadi benar-benar krisis likuiditas berarti sangat-sangat ketat ya bisa dikatakan. Walaupun memang aset Evergrande ini sangat besar, tapi tidak bisa cepat untuk dilikuidasi supaya bisa membayar utang-utang Evergrande juga ya? Betul, karena kebanyakan aset dia ternyata bentuknya tanah. Dan filosofi di Cina, tanah itu semacam emas gitu. Dia itu aset berharga yang nggak boleh dilepas dengan harga murah, nggak dengan harga nego atau harga yang di Lego gitu, misalnya harga diskon. Udah ada beberapa pembicaraan dengan calon-calon pembeli
untuk pembelian aset tanah milik Evergrande, duitnya tadi dipakai buat bayar utangnya, tetapi dia nggak mau ngejual itu dengan harga diskon. Nah, asetnya nggak liquid ya kan, Betul. aset tanah kan nggak bisa dijual tiap hari dan ada pembelinya gitu, apalagi kondisi sekarang. Sementara kewajibannya datang terus gitu, dan inilah yang menjadi problem Evergrande. Dan sebenarnya problem Evergrande ini udah gimana bisa dibilang sistemik sejak lama. Karena kalau kita ingat pada tahun 2000-an awal-awal itu kan sudah ramai, dulu pernah ada pemberitaan tentang kota hantu di Cina. Iya, betul. Ya kan, jadi ada kota terpadu yang dibikin semacam di sini kayak mana ya, BSD misalnya bangun kota terpadu, atau Summarecon bangun kota terpadu sendiri. Kalau di sini ini kan ramai, orang-orang pada beli. Kalau di sana ada beberapa kota yang dibangun, salah satunya dibangun oleh Evergrande, dan itu sepi, nggak ada yang beli gitu. Nah, sementara kalau kita tahu properti ini memang dibutuhkan masyarakat, tetapi kalau dalam jangka panjang, tetapi kalau dia pembiayaannya pakai utang yang jangkanya pendek, apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ini akan menimbulkan krisis likuiditas di perusahaan yang bersangkutan. Jadi dia menciptakan bubble di bisnisnya gitu. Dia membangun aset yang dibangun untuk 10-20 tahun ke depan, tetapi dengan duit yang harus dibalikin dalam waktu 5 tahun misalnya kayak gitu. Ini kan nggak mismatch. Nah, itu yang bikin dia kesulitan. Salah satu ghost city yang dia bangun Evergrande itu namanya Evergrande Splendor Kunming. Jadi itu bisa menampung 60.000 orang, tetapi residen gitu, tapi ternyata nggak laku, sepi. Orang-orang ngelaporin hotelnya itu udah kayak lapuk gitu, nggak ada yang pakai. Berarti bisa dikatakan utang yang diambil atau diterbitkan oleh Evergrande ini untuk pembiayaan modal gitu atau capex sebenarnya, tapi ternyata hasil dari proyeknya tidak seiring sejalan dengan utangnya. Jadi untuk utangnya 5 tahun jangkanya, ternyata untuk BEP-nya atau balik modal dari proyek ini harus 10 tahun gitu kan. Otomatis nggak bisa menutupi dengan cepat gitu. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini tentu. Apalagi pandemi. Ya. Jadi ketika pandemi orang beli properti kan nanti dulu, ya kan, mending saya pegang cash dulu ya kan, mengantisipasi kondisi gitu. Dan mereka belum berani beli yang ya sifatnya jangka panjang dan bunganya mahal. Ya ketika properti sekarang lagi sepi, sementara Evergrande punya aset-aset yang banyak tadi itu dan gak kejual, sementara dia bangun pakai utang, ya otomatis ya ada krisis likuiditas lah yang terjadi di perusahaan ini. Dan Evergrande ini harus jadi pelajaran untuk emiten-emiten di Indonesia juga gitu. Anda yang banyak mengeluarkan utang dan mismatch gitu ya, apalagi antara penerimaan obligasi korporasi gitu. Iya. Itu harus benar-benar hati-hati gitu. Harus hati-hati, harus mulai saatnya ya rapi-rapiin lah, kurang-kurangin gitu. Bener banget Mas Argun. Tapi kalau kita lihat ataupun kita lihat datanya kan, kalau di Cina ini untuk sektor properti sendiri kontribusinya ke PDB lumayan besar gitu ya. Bahkan hingga lebih dari 25% kontribusinya ke PDB. Nah, ini kira-kira apa sih Mas yang terjadi di sana sehingga juga Evergrande ini juga dampaknya juga lumayan besar begitu di China? Sektor properti itu secara natural memang sektor yang menggerakkan sektor lain. Jadi turunannya itu banyak. Betul. Kalau kita bangun perumahan gitu, otomatis kita akan butuh batu bata, butuh semen, butuh pasir. Ntar rumahnya jadi, kita butuh listrik, kita butuh keramik, butuh perabotan. Jadi ada sekitar 177 industri turunan yang ngikut pada pertumbuhan properti. Jadi kalau propertinya tumbuh, 177 industri ini ikutan tumbuh. Nah, ini juga yang terjadi di Cina. Dan perlu diingat, Cina strateginya Xi Jinping dan kawan-kawan di Partai Komunis Cina adalah menyediakan rumah yang layak, apartemen, housing gitu ya, untuk warganya. Dengan cara itu dibangun dulu. Kotanya belum ada orangnya, udah dibangunin dulu karena dia udah punya plot. Nanti ke depan ini akan dijadiin industri apa. Foxconn misalnya dulu pernah mau investasi, dia taruh di kota ini, kota yang sepi. Kemudian ketika ada 200.000 pekerja yang diserap, otomatis apartemen yang dia bangun itu langsung dihuni gitu, dan ada kehidupan di situ. Strategi Cina seperti itu, dan itulah yang bikin Cina pertumbuhannya selalu di atas 6%. Ya karena dia propertinya dibangun terus, otomatis permintaan besi, baja, sampai dia harus impor dari luar negeri, itu juga meningkat pesat. Dan inilah yang memutar perekonomian di Cina di sana. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi nih ya Mas Argun terkait dengan hal ini. Kalau yang saya baca-baca nih misalnya juga ada beberapa aturan gitu terkait dengan dari regulator China gitu. Karena khawatir gelembung perumahan bisa menyebabkan krisis yang bergema juga dan sistem keuangan China juga. Jadi akhirnya regulator China itu tahun lalu mulai menindak kebiasaan untuk meminjam di sektor properti. Bahkan ada Bank Sentral menciptakan aturan
untuk 3 garis merah yang memaksa perusahaan properti itu harus benar-benar melunaskan utang-utang atau tunggakan mereka. Berarti bisa dikatakan Bank Sentral China itu sudah melihat dari jauh-jauh hari dari helikopter view bahwa ada indikasi akan mengarah ke sana kesulitan likuiditas utamanya bagi sektor properti. Iya, iya. Makanya 2 tahun terakhir mereka udah bersih-bersih, udah diingatkan. Ada saya tadi sempat catat perusahaan yang dia sudah kolaps duluan, namanya HNA Group. Dia juga ngajuin bangkrut pada tahun 2017. Kondisinya kurang lebih sama, dan ada 11 miliar aset real estate gitu ya yang dilepas ke pasar, ya udahlah dilego-lego gitu, dijual-jual murah. Dan sekarang gilirannya si Evergrande ini. Tetapi problemnya Evergrande ini terlalu besar. Makanya ada istilah too big to fail. Kalau misalnya pemerintah Cina menggunakan strategi stick ya, keras gitu ya, lu harus segera lakukan ini itu. Kalau misalnya tidak hati-hati maka efeknya banyak. Karena itu tadi ada ribuan orang yang membeli aset investasi di wealth management dia. Ada ribuan klien yang sudah bahkan membeli properti yang belum dibangun gitu. Mereka udah panjer duluan. Nah, kalau misalnya ini tidak ditangani, maka yang ditakutkan oleh Partai Komunis Cina adalah pergolakan di masyarakat. Nah, itu yang ditakutin kan itu. Kalau lawan politik mah nggak ada. Bisnis mah dihajar sama mereka ya kan. Jack Ma dipanggil, sekarang udah manut, udah nggak berani ini itu. Tetapi kalau yang kayak gini tiba-tiba ada risiko masyarakat bergerak gitu, atau protes, nah itu yang tidak disukai oleh Partai Komunis Cina. Jadi ada dugaan kemungkinan akan kebijakan lunak ini masih akan dijalankan. Jadi memang dia mengatakan kita tidak akan bail out pemerintah Cina, bail out utangnya. Silakan selesaikan secara bisnis to bisnis. Tetapi dia juga di sisi lain tidak akan mengambil kebijakan yang tegas. Misalnya dipanggil suruh paksa badan gitu untuk menyelesaikan kewajiban utangnya. Dan ini yang menjadi intriknya, dan ini kan memperpanjang story-nya nanti. Akan kemana story-nya? Ini masih akan panjang ceritanya. Gitu. Benar Mas Argun, tapi kalau kita lihat rencana ke depannya kan pemerintah udah terang-terangan tidak akan bail out begitu ya, yang akan diselesaikan secara bisnis to bisnis. Tapi kalau potensinya misalnya lebih baik menyatakan bangkrut atau sebenarnya buy time aja, jadi kayak nunggu aja gitu, nunggu asetnya juga bakal kebeli, ataupun kan dia kan bergerak di sektor properti dan pastinya juga banyak investor yang ditawarin gitu Mas, gimana kalau balikin uangnya dengan properti dan didiskon lebih dari 50% bahkan. Iya, jadi ya, skema itu sudah ditawarkan, tapi itu berlaku hanya untuk utang investasi itu tadi. Jadi investor-investor retail yang punya beli reksadananya atau apanya lah, aset investasi yang dijual sama Evergrande wealth management, ditawarin itu. Tetapi kebanyakan menolak karena ya pertama dia tuh investasi bukan untuk beli properti, sekarang dipaksa beli properti gitu. Ibaratnya ada teman Anda minjem duit, habis itu teman Anda, udah gue nggak punya duit, gue bayar pakai ikan pindang ini ya, saya jualan pindang nih, pindangnya buat Anda. Lah saya nggak butuh pindang, dikasih ikan pindang ya, ya nggak mau gitu kan bandeng atau apalah gitu. Ya sama, masyarakat juga di sana mereka juga keberatan ketika penyelesaiannya seperti itu. Dan itu ya sebagian kecil nih retail. Ini belum ngomongin hutang ke pihak ketiga, para pemasok, baja, besi, konstruksi dan lain-lain untuk pembangunan dia. Itu diselesaikan dengan cara apa gitu? Tetap harus likuiditas, harus dibayarkan, ditangguhkan terus, ya mereka udah nggak mau. Belum lagi kita bicara utang obligasi itu tadi. Nah, jadi memang ini akan besar. 1,2 triliun ini saya pikir dia akan mencari mitra ketiga, ini paling mungkin ya, untuk masuk ke perusahaan dia. Jadi akan beli, dia akan jual sahamnya, dan mungkin mitra ini akan menyuntikkan dana dengan ekspektasi bahwa dalam waktu 2-3 tahun nanti ketika pandeminya selesai, ya bisnis properti udah kembali pulih, penjualan udah oke, sembari mereka mengurangi utang-utangnya. Betul. Sebenarnya itu sih yang menjadi harapan bagi bisnis properti. Secepatnya pandemi berakhir agar demand permintaan properti kembali meningkat lagi. Tapi yang jadi masalah juga dengan kondisi likuiditas yang sangat ketat, fundamental yang tidak bagus. Menjadi pertanyaan, ada nggak sih sebenarnya yang mau menjadi pihak ketiga gitu, menalangnya atau menyuntikkan dana? Gitu ya? Iya, contohnya kayak gitu. Ada nggak sih sebenarnya, kalau mungkin dari riset Mas Argun melihatnya perusahaan-perusahaan yang lebih besar dari Evergrande di China yang mungkin saja nggak bermain di sektor properti selama ini, tapi melihat ada barang murah nih bisa dibeli nih, gimana? Mereka tetap pasti melihat apakah aset yang dimiliki itu aset yang menjanjikan gitu. Kalau misalnya kebanyakan aset itu tadi di kota-kota hantu, ya mungkin mereka akan berpikir ulang untuk masuk gitu ya. Kalau kita bicara investor pasti banyak di sana gitu ya.
Tetapi sekarang yang kita lihat adalah efek jangka pendeknya dulu. Dalam hari Senin sama Selasa kemarin kan anjlok semua saham-saham properti, dan para rekanannya Evergrande itu cukup dijual juga. Karena investor takut, wah ini rekanannya Evergrande nanti ada apa-apa, ini kena juga gitu. Ini yang sedang kita lihat, dan kita belum sampai tahap pada nanti siapa yang akan masuk gitu. Nah ini perkiraan ya banyak, tetapi saya yakin kalaupun masuk, blok barat kemungkinan tidak akan mau masuk. Ya kita bicara Morgan Stanley, bank-bank investasi di luar negeri di Amerika Serikat, kalau mereka dimintai bantuan nggak akan mau. Karena sekarang kan kondisi geopolitik Cina dan Amerika itu lagi nggak bagus. Betul. Bahkan Cina juga merestriksi peraturan-peraturan perusahaan teknologi yang IPO atau listing di luar negeri di bursa-bursa negara barat. Ya ini akan menjadi sentimen negatif buat para investor global blok barat. Mereka akan menilai, ngapain saya bantu perusahaan Anda lah, Anda sendiri juga bikin aturan yang mempersulit kami untuk ya berekspansi di Cina, ibaratnya gitu. Kemungkinan yang akan menyelamatkan hanya perusahaan-perusahaan Cina sendiri atau Partai Komunis Cina sendiri dengan skema yang mereka bikin. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari Cina sendiri potensinya juga gimana sih Mas? Kan ini kan ada yang bilang, bahkan analis bilang utangnya Evergrande itu bagaikan lubang besar hitam karena saking besarnya utangnya. Nah kalau misalnya Barat nggak mau masuk, kira-kira dari potensi Cina sendiri seberapa besar Mas? Ya kalau cadangan devisa kan Cina ya, itu kan triliun dolar. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan cadangan devisa negaranya masih jauh. Mereka utangnya kan berapa? 300 miliar ya, yang secara total. Yang jatuh tempo tahun ini 124 miliar dolar. Jadi ya memang relatif kecil jika dibandingkan dengan aset negara Cina gitu. Tetapi kalau kita bicara apakah satu perusahaan ini layak ditolong oleh negara gitu, ini persoalan lain. Kemarin si pemiliknya Evergrande ini kan pernah diundang Partai Komunis Cina di gala dinner. Ini menunjukkan bahwa PKC dengan beliau ini itu punya hubungan yang baik. Dan ini menimbulkan spekulasi bahwa kemungkinan pemerintah Cina tidak akan mengambil kebijakan kemungkinan kebijakannya carrot, kebijakan yang ya makanan lah, dikasih yang enak-enak biar dia manut gitu. Tugas pertama memang udah dikasih, kurangi utang Anda, tapi saya pikir nanti akan ada bantuan dari pemerintah Cina untuk menyelesaikan persoalan utang Evergrande ini, karena menurut saya ini too big to fail dan efek contagiousnya akan kemana-mana buat Cina sendiri. Gitu. Tapi kalau kita berkaca, misalnya ini kita melihat ada beberapa yang mengatakan ini tuh bisa seperti mirip-mirip krisis 2008 kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Apa yang terjadi di 2008 lalu bisa saja juga terjadi di 2021 ini akibat Evergrande ini. Kalau Mas Argun lihat mirip-mirip nggak sih sebenarnya case-nya kalau nggak ditangani secara cepat gitu oleh mungkin ya pemerintah China salah satunya yang memberikan likuiditas atau talangan, ya bisa jadi lebih melebar kemana-mana. Dulu Lehman Brothers itu dia asetnya 680 miliar itu aset yang dikelola ya, dan termasuk subprime yang asetnya busuk gitu. Sementara dia modalnya hanya di 22 miliar dolar. Jadi antara 22 dengan 680 jauh banget. Ketika 680 ini bermasalah, ya 22 nggak cukup lah. kayak apa pasir kan, nggak kehitung lagi. Butiran debu. Iya, udah nggak ngefek. Evergrande ini agak berbeda. Tadi 300 miliar, separuh dari Lehman gitu ya. Kalau kita bicara soal ya liabilitasnya si Evergrande ini. Tetapi kita harus tanya lagi, apakah ada efek contagiousnya Evergrande ke pasar luar negeri seperti Lehman dulu? Kalau Lehman dulu, dia itu ceritanya kan dia bikin sekuritasi aset. Kalau di Indonesia itu kayak SMF lah, sarana multimedia finansial. Tapi bedanya SMF ini aset yang dikelola itu kan dia dari KPR-nya Bank BTN yang bagus-bagus. Nah, aset yang bagus-bagus ini dikemas untuk jaminan buat dia mengeluarkan obligasi. Jadi dia bikin, saya mau ngeluarin obligasi 1 triliun rupiah. Jaminannya apa? Ini KPR yang ada di BTN. Ada 3 juta KPR misalnya, dan itu rutin masuk terus gitu. Ya ini yang disekuritisasi. Lehman sebaliknya. Lehman itu dia ngambil KPR yang sering nunggak, macet, sering telat gitulah ya, bayar-bayar. Makanya dibilang subprime gitu, jelek gitu. Dan dia kemas, dia terbitin obligasi. Tujuannya mulia, ya biar kalaupun ada apa-apa si penunggak itu nggak sampai disita gitu, karena banknya sudah dapat talangan dari pasar modal itu tadi gitu. Tapi pada praktiknya Lehman itu kemudian subprime ini diputar lagi, dijual lagi sampai ada banyak ratusan perusahaan yang terlibat di dalamnya yang ikutan megang.
Sementara ketika dia semakin gede ini kan bola saljunya, satu aja hancur ya yang lain kayak ya itu domino pada ambruk. Di Evergrande kita belum lihat itu sejauh ini. Kita belum lihat itu. Tetapi kan perkembangannya kita belum lihat semuanya. Jangan-jangan dari obligasi yang dia pegang itu ternyata ada yang pegang dari Morgan Stanley, dari Credit Suisse dan kawan-kawan. Nah, kalau ini yang terjadi, ya kita harus mulai hati-hati nih. Kalau Anda punya portofolio di saham, ya akan ada shock-shock yang akan Anda hadapi gitu ketika itu sudah mulai kebuka ya. Tapi sejauh ini kita belum lihat itu. Ya, tapi kalau kita lihat di Lehman gitu ya Mas ya, kasusnya memang mereka kan nyari untuk kreditur gitu ya yang memang banyak resikonya NPL tinggi karena memang untuk cuannya juga kan yang tinggi, jadi resikonya juga makin gila lagi. Ya itu yang dilakukan Lehman saat itu, mereka ya ibaratnya kalau orang bilang kemaruk ya, greedy. Jadi mereka mereka udah besar, udah berdiri sejak tahun 1800-an kan, tapi udah 150 tahun lah ibaratnya. Mereka beroperasi tetapi masih merasa kurang dan menggarap bisnis ini. Dia beli satu perusahaan yang ngelola itu subprime, kemudian diputar-putar lagi sama dia dan ya sampai kejadian gitu. Dan itu memang juga ada kontribusi dari bank sentral saat itu. Dan mohon maaf, sekarang kondisinya kurang lebih sama kalau kita bicara kontribusi bank sentral. Jadi bank sentral dulu dia itu nerbitin ya pasokan likuiditas ke pasar itu besar. Saat itu kan juga kita masih baru pulih dari krisis 2003 gitulah, dari Asia ada efeknya, tequila krisis di Meksiko dan lain-lain. Maka ya bank sentral ngasih stimulus ekstra untuk pasar. Sekarang bank sentral Amerika juga ngasih quantitative easing, beli obligasi 120 miliar dolar. Jadi investor nih, kalian misalnya investor megang obligasi dibeli sama The Fed, dikasih duit, terus Anda punya duit, harus saya putar kemana ini? Nah, duit ini hanya diputar-putar lagi. Akhirnya terjadi kebanjiran likuiditas di pasar global. Ketika Lehman dulu ambruk, The Fed juga menciptakan likuiditas berlebih di pasar global. Sekarang ada likuiditas berlebih di pasar global. Tetapi apakah pemicunya adalah Evergrande sama seperti Lehman dulu? Ya kita belum lihat karena belum ada clue bahwa Evergrande punya jejaring kemana-mana sampai global itu tadi. Berarti sebenarnya harus dibuka lebih terang benderang gitu supaya kita tahu sejauh mana efeknya dan bisa diukur agar tentunya ya mungkin negara-negara lain yang jika memang setelah dibuka ada keterlibatan gitu atau efeknya begitu luas, ini bisa melakukan antisipasi, utamanya mungkin bank sentral dari beberapa negara dan juga regulator, apalagi utamanya mungkin bursa ya, karena kita ketahui itu efeknya akan sangat besar. Belum saja terbuka, IHSG saya itu udah nyungsep jauh ke bawah gitu ya. Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq juga nyungsep jauh ke bawah. Apalagi kalau misalnya terbuka lebih terang benderang. Iya. Tetapi sebenarnya gini, kalau terbuka terang benderang, pasar lebih suka. Kalaupun kena shock, ya shocknya udah terukur. Karena apa? Yang disukai pasar kan transparansi. Jadi kalau ada perusahaan rugi, dia bilang, iya saya rugi 5 triliun. Aduh gede banget. Ya udah koreksi. Tapi udah terukur, nanti sampai kapan koreksinya bisa naik lagi. Semua orang bisa mengukur. Tetapi kalau tidak ada transparansi, sekarang ada ketidakpastian, kita tidak tahu ini mau kemana, perkembangannya kemana, ya semua orang menduga-duga saja. Oh kira-kira nanti akan ambruk ke sana, akan ambruk sampai sini. Yang terjadi ya koreksi yang tiada henti gitu, karena kita semua nggak punya pegangan gitu. Jadi inilah yang sekarang terjadi di market hari ini. Tetapi kita lihat rebound ya kan, karena memang di Amerika Serikat ada sentimen positif. Johnson & Johnson dia bilang efektivitas vaksinnya 94% untuk nahan COVID varian Delta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada spekulasi bahwa Evergrande ini akan ditolong oleh pemerintah Cina karena tadi too big to fail. Mereka udah menilai saham-saham udah terkoreksi banget, saatnya buy on weakness ya, buy on dip. Nah, di Indonesia juga sama. Investor asing hari ini saya lihat masuk 300 miliar. Jadi memang sementara sentimen udah membaik. Karena kita memperkirakan, pasar nih memperkirakan bahwa apa yang terjadi di Evergrande ini akan ditangani oleh pemerintah Cina. Ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Caranya seperti apa? Belum tahu, tetapi ya dugaannya ini pasti akan ditangani. Tetapi ya itu tadi, ketika sudah ketahuan ternyata ada jejaring kemana-mana, kita akan lihat koreksi lagi, tapi pasar juga kemudian tahu, oh nanti koreksinya hanya segini deh. Jadi cenderung bisa price in sebenarnya. Bisa price in. Jadi nggak pisau jatuh. Kalau jatuhnya kemana? Kalau misalnya ada apa-apa ya nanti serap lagi. Itu dia. Ya bener banget tadi Mas Habib juga bilang harus apa ya, harus pasar terus suka keterbukaan karena untuk antisipasi juga kali ya. Jangan sampai investasi dia juga bakal nyangkut juga. Dia nggak tahu arah ke depan mau kayak gimana. Jangan dia ini tim nyangkut. Tapi kalaupun nyangkut sekarang agak keren. Lu kenapa nyangkut?
Karena Evergrande. Wah. Tapi bagi para traders atau mungkin para scalper nggak ada katanya di hidupnya, yang ada cuma cuan dan cut loss. Nah, tapi kalau kita lihat lagi efeknya yang begitu besar sebenarnya, kalau misalnya ini begitu terang benderang, apa sih sebenarnya kalau misalnya regulator Indonesia, utamanya mungkin ya BEI ya, kita tahu pasar gitu, supaya tidak terjadi crash yang begitu dalam, terus juga pemerintah khususnya mungkin regulator Kemenq, terus juga Bank Indonesia atau Bank Sentral kita dan beberapa regulator lainnya harus mengantisipasi hal ini. Ya, saya pikir yang sekarang harus diwaspadai adalah utangnya BUMN konstruksi. Oke. Ya kan? Ya udah gede banget dan kurang lebih kondisinya sama yang dihadapi Evergrande itu kita hadapi sekarang. Ya ini orang-orang lagi nggak berani beli aset properti. Benar. Orang-orang nggak berani mengucurkan kredit ke sektor konstruksi properti. Nah ini yang membuat likuiditas perusahaan konstruksi lagi cekak. Jadi ya memang pemerintah harus memberikan bantuan pernafasan, oksigen, ya tabung oksigen bukan buat penderita COVID tapi buat mereka BUMN karya ini. Dan para investor yang lagi pegang saham-saham BUMN karya juga mulai harus cermat, pilih-pilih, lihat rasio utang mereka. Dan pantau terus apakah ada tanda-tanda mungkin mereka akan yaitu kesulitan. Rating agency selalu menerbitkan laporan mereka per bulan, itu pantau terus. Kalau ada dari Avindo, dari S&P, dari Moody's, nah itu jadi acuan. Kalau mereka menilai BUMN konstruksi A misalnya atau B atau C ini sudah mulai kesulitan, belum menyiapkan dana untuk membayar obligasi 1 bulan ke depan misalnya, ya Anda harus mulai hati-hati. Iya, ini sebenarnya menarik juga kalau kita agak tarik benang merah, walaupun nggak case-nya mungkin sama-sama kesulitan likuiditas antara Evergrande dengan BUMN karya kita. Yang menarik juga kan misalnya ada beberapa BUMN karya yang mendapat kepastian restrukturisasi. Kan 27 perbankan sudah siap merestrukturisasi utang WSKT dan kawan-kawannya gitu kan, atau dengan anak-anak usahanya. Berarti bisa dikatakan memang harus ada sinergi dan juga pemerintah harus ambil badan gitu, ibaratnya ya melalui BUMN atau dana talangan atau segala macamnya untuk menyelamatkan sektor properti dan juga konstruksi di dalam negeri di tengah tekanan pandemi ini. Ya, pemerintah harus siap untuk sakit-sakit badannya untuk membuat kapal yang berjalan ini nggak oleng atau nggak tenggelam, ibaratnya gitu. Dan pemerintah Cina saya pikir juga dihadapkan pada opsi itu gitu. Mau tidak mau, tetapi mereka tidak berani untuk langsung saya akan tolong kamu, karena ini akan jadi presiden buruk. Betul. Wah, di bail out berarti saya nanti juga akan bisa. Ya udahlah saya tetap aja kayak gitu. Misalnya yang lain-lain juga akan sampai ada yang mau juga melakukan itu. Nah, itu dia. Obligasinya didudukkan gede-gedean dan katanya sih pengelolaan di sana kurang bagus ininya, dananya, duitnya. Nah, di Indonesia juga sama. Pemerintah Indonesia ini harus mau bersakit-sakit. Caranya apa? Ya APBN pasti akan bengkak defisitnya, utang akan semakin besar karena penerimaan pajak kita masih tertekan karena pandemi, dan duitnya dari utang itu dipakai buat apa? Buat nolong nih BUMN karya yang lagi megap-megap, perlu oksigen tambahan sampai dengan pandemi selesai, bisa setahun depan, bisa 2 tahun lagi. Selama itu pemerintah harus tetap menginfus ya, memberikan bantuan selang oksigen ke mereka. Karena secara B2B, kalau misalnya bank-bank BUMN tadi sudah turut membantu dan ternyata belum cukup, ya memang pemerintah harus turun tangan pada akhirnya. The lender of last resort apa ya Bank Indonesia melalui kebijakan moneter nanti yang bisa dipakai untuk membantu itu. Jadi ibaratnya pemerintah mirip malaikat yang turun dari langit ya, membantu gitu. Malaikatnya Pak Ferry. Mas, tapi kan balik lagi kalau kita bicara Evergrande kan memang mereka juga punya lini bisnis juga banyak begitu, bahkan ada sampai yang kekinian tentang baterai listrik gitu ya, dan mobil listrik, dan juga ada makanan juga. Nah ini kira-kira gimana sih Mas? Memang apa karena penyebabnya yang sudah lini bisnis yang sudah mulai tidak fokus, atau jadi memang diversifikasi bisnisnya terlalu banyak betul. Gitu. Jadi buat anak cucu perusahaan banyak banget gitu. Ya memang akhirnya jadi konglomerasi itu akan kuat kalau mereka memiliki pijakan di sektor yang digarap. Tapi kalau asal garap 1, 2, 3 semua diratain, ya Anda siap-siap hanya akan jadi sinterklas. Gitu ya, karena tidak punya fokus untuk mengejar profit di situ gitu. Tapi Anda hanya mencoba mendalami apakah bisa, dan kalau gagal ya udah cabut gitu. Korporasi kita ada yang seperti itu, grup gede mereka akan coba kemana-mana masukin dana karena dananya berlebih gitu. Ini gak masalah, tetapi kalau Evergrande ini dananya kan nggak berlebih gitu. Betul. Dananya itu dari utang, makanya itu harus diwaspadai. Jangan Anda
ya sama kayak kita trading ya. Spekulan Jangan ya. jangan kita trading pakai duit utang, duit arisan Jangan dan pakai sebagainya. margin. Kalau Kalau nggak gitu. punya daya bayar. gitu kan. Iya. Jangan sampai pakai margin 1 miliar tapi ternyata modalnya cuma 50 juta gitu kan. Itu bahaya banget gitu. Jadi Betul. memang pelajaran yang kita dapat dari Evergrande ini, ya likuiditas kita tuh amat sangat menentukan sebenarnya bagaimana kondisi perusahaan kita dan juga bisnis kita. Kalau kita punya utang, yang paling penting nih kata financial planner biasanya, utang itu harus masih dalam apa ya? Kita masih bisa mengendalikan utang itu. Artinya kita Ada- masih punya daya Ada bayar. rasionya. Kontrol ya. Iya, kita masih bisa mengontrol tentunya utang-utang kita itu. Oke, demikian tentunya koneksi di hari ini, konten ekonomi seksi yang kita sudah bahas tadi sangat-sangat menarik tentunya tentang bom waktu Evergrande. Nanti kita akan kembali balik lagi minggu depan. Jangan lupa tentunya untuk dengerin Cuap-Cuap Cuan di Spotify dan juga Apple Podcast dan juga di YouTube Cuap-Cuap Cuan. Follow juga akun Instagram Cuap-Cuap Cuan di mana nih Mas Bram? Di Instagramnya di cuan dan juga jangan lupa kita juga ada di Spotify, Google Podcast dan juga Apple Podcast. Pokoknya pantauin aja. Betul banget. Kita mau pamit, bertiga undur diri. Saya Gibran. Dan saya Bram Budi ya. Saya Argun. Dadah, sampai jumpa Sobat Cuan.